Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu dosen dan teman-teman mahasiswa manajemen 2019 yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi tentang bab 6 jenis dan kondisi pengambilan keputusan, mata kuliah teknik pengambilan keputusan, dalam rangka untuk UTS yang diampu oleh Ibu Titi Haryanti SE.Si. Jenis-jenis pengambilan keputusan. Manajer sebagai pemberi keputusan adalah pemecah masalah, yaitu dengan memilih salah satu alternatif yang tersedia atau menemukan alternatif yang lain berbeda secara berarti dengan alternatif sebelumnya. Dalam hal ini, manajer berkuasa penuh atas keputusan-keputusan atau alternatif-alternatif yang diambilnya. Kemudian, kondisi pengambilan keputusan. Dengan kondisi yang pasti, pengambilan keputusan sudah mengetahui terlebih dahulu apa yang terjadi di masa yang akan datang, yang mana akan terjadi. Keputusan dalam kondisi pasti. Adapun komponen dari linear programming adalah variabel keputusan fungsi tujuan dan fungsi kendala, yaitu 1 variabel keputusan, 2 fungsi tujuan, dan yang terakhir fungsi kendala. Menurut Supranto, suatu persoalan disebut persoalan linear programming apabila memenuhi A. Tujuan atau objektif yang akan dicapai harus dapat dinyatakan dalam fungsi linear. Fungsi ini disebut fungsi tujuan atau fungsi objektif. 2. Harus ada alternatif pemecahan yang membuat nilai fungsi tujuan optimum atau laba yang optimum, biaya yang minimum. Yang ketiga, sumber-sumber tersedia dalam jumlah yang terbatas atau bahan mentah, modal, dan sebagainya. Kendala-kendala ini harus dinyatakan di dalam pertidaksanaan linear atau linear inequalities. Keputusan dalam kondisi beresiko. Pengambilan keputusan adalah masalah dengan situasi dan kondisi masa depan yang tidak pasti. Analisis kriteria expected monetary value. Prosedur analisis keputusan dalam suasana risk mengikuti tahapan berikut. A. Pertama, diawali dengan mengidentifikasi bermacam-macam tindakan yang tersedia dan layak. B. Kedua, peristiwa-peristiwa yang mungkin dan probabilitas terjadinya harus diduga. C. Ketiga, payoff untuk suatu tindakan dan peristiwa tertentu ditentukan. Kemudian, keputusan dalam kondisi tidak pasti. Pengambilan keputusan kadang menemui atau menghadapi situasi di mana tidak ada landasan untuk menduga peluang dari berbagai keadaan yang sesungguhnya. Analisis keputusan dalam uncertainty atau ketidakpastian. Pengambilan keputusan dalam ketidakpastian menunjukkan suasana keputusan di mana probabilitas hasil-hasil potensi tidak diketahui. Seterusnya, pendekatan analisis lain. Pendekatan analisis lain meliputi 1. Kriteria maksimal, 2. Ilustrasi, 3. Kriteria maksimum, 4. Kriteria minimal regret, 5. Kriteria minimal regret, dan yang terakhir 6 kriteria Laplace. Demikian presentasi dari kami. Apabila dalam penjelasan materi bab ini banyak kesalahan, kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.